Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, Bapak Dr. Eko Darmanto, Eskom MCS MTA. Yang terhormat, Bapak Supriyono, Eskom Mkom selaku Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Yang terhormat, Bapak Aris Suryawan, Eskom Programmer PT Pura yang pada siang hari ini sebagai narasumber kuliah tamu program studi Sistem Informasi. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, serta teman-teman mahasiswa peserta kuliah tamu program studi Sistem Informasi yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari pakar narasumber, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Kedua, tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang beruntung. Amin. Bapak, Ibu dosen, dan para peserta seminar tamu yang berbahagia, acara siang hari ini merupakan acara kuliah tamu program studi Sistem Informasi yang ditujukan bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 6. Kuliah tamu pada kesempatan kali ini mengangkat tema menjadi programmer di era Big Data. Baiklah, berikut adalah susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UMK. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keempat yaitu pembacaan doa. Acara yang kelima yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UMK. Untuk itu, para hadirin dimohon berdiri.
Baik. Terima kasih. Para peserta dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Supriyono Eskom Mkom selaku Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dilimpahkan nikmat sehat. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Salam sehat semuanya. Hari ini kita melaksanakan kuliah tamu dengan tema menjadi programmer di era Big Data yang nanti akan disampaikan oleh Mas Aris Suryawan. Ya, beliau ini sekarang menjadi programmer di PT Pura. Dulu termasuk Mas Aris ini lulusan dari sistem informasi. Nah, dengan seperti itu, monggo mas-mas, mbak-mbak, rekan-rekan mahasiswa bisa mengambil atau menyerap ilmu yang berkaitan dengan programmer di era Big Data ini. Nanti saya mohon untuk Mas Aris, apa yang disampaikan Mas Aris Setiawan ini nanti bisa diserap. Kalau memang Suryawan ini diserap, memang nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Semoga acara kuliah tamu pada hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Mungkin saya cukupkan dulu sambutan saya. Sekali lagi ikuti kuliah tamu hari ini dengan seksama, serap ilmunya. Kalau ada sesuatu yang belum paham, silakan ditanyakan ke narasumber Mas Aris Suryawan. Demikian saja sambutan dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyono Eskom Mkom atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua yang sekaligus membuka acara kuliah tamu kali ini kepada Bapak Dr. Eko Darmanto Eskom MCS MTA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kaprodi Sistem Informasi, kemudian rekan-rekan dosen Sistem Informasi, segenap laboran, kemudian seluruh panitia kuliah tamu ini. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa Sistem Informasi angkatan tahun 2019 dan yang lainnya. Besar harapan kami dalam acara ini nanti akan menjadikan suatu motivasi begitu ya, motivasi dan tambahnya ilmu dari luar perkuliahan yang dilaksanakan secara formal. Nah, silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa untuk menanyakan yang lebih detail, lebih dalam lagi yang berkaitan dengan bagaimana menjadi programmer di era Big Data ini. Untuk itu, saya tidak akan berpanjang lebar dalam sambutan ini. Langsung saja kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah tamu dengan tema menjadi programmer di era Big Data dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Eko Darmanto, Eskom MCS MTA atas sambutan dan yang telah membuka acara pada siang hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum memasuki acara inti, kami persilahkan kepada peserta kuliah tamu untuk mengisi presensi melalui link yang dibagikan di kolom chatroom. Mohon mengisikan data dengan benar untuk keperluan pencetakan nama pada sertifikat dan pengiriman melalui email. Dan dimohon bagi yang format namanya belum sesuai, mohon segera disesuaikan dengan format NIM strip nama. Mohon maaf, NIM strip nama lengkap. Dan bagi yang belum menghidupkan kamera, wajib untuk menghidupkan kamera selama acara berlangsung. Dan wajib mengenakan pakaian yang sopan, bukan kaos. Sambil mengisi presensi, diumumkan kepada para peserta bagi yang nanti aktif menjawab atau mengajukan pertanyaan akan berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Saya Arsyad Dua Pratama, saya lolos ajang kewirausahaan mahasiswa Indonesia tingkat nasional. Saya Yusiana Rahma, saya lolos kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia tingkat nasional. Saya Muhammad Nuribowo, lolos kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia tingkat nasional. Saya Fanda Kuliah Di Universitas Muria Kudus. Baik, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu acara pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh Bapak Aris Suryawan Eskom. Pada sesi acara inti ini akan dipandu oleh moderator Bapak Rudi Setiawan Eskom Mkom MTA. Kepada Bapak Rudi Setiawan Eskom Mkom MTA, kami persilakan mengambil alih acara. Oke, terima kasih Mbak Safira untuk kesempatan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aris Waalaikumsalam Suryawan, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Pak Rudi, Gimana gimana kabarnya, kabarnya? sehat? Oh, alhamdulillah sehat, Pak. Mohon maaf, suara saya kedengaran apa? Ye, bisa terdengar jelas. Mungkin ditanyakan pada yang lain. Mungkin siapa yang ada di online? Pak Eko bisa mendengarkan? Bisa nggak? Mbak Safira bisa mendengarkan nggak? Iya, sakit Pak, Oh, bisa. nggih.
Mas Aris, Ya. sekarang posisi di perusahaan sebagai apa, Mas? Kalau boleh tahu. Sekarang saya sebagai programmer, Pak. Oh, programmer ya. Sudah berapa tahun ada di Pura? Di Pura itu hampir 5 tahun ya. 5 tahun ini ya. Ya, hampir 5 tahun. Oke, Mas Aris Suryawan, Ya, tempat lahir di Kudus, ya, betul. terus alamatnya Margorejo ya, terus. Betul. Oke. Terus lulus tahun 2017 nih ya. 2017. Betul. Untuk di Pura, di yang mana Mas? Jati atau yang apa di itu yang di Bareng itu ya, benar? Yang Nah, kalau saya yang di Jati, Pak. ada Yang di Jati. Pura Smart, ya. Oh, Smart ya. Pengalaman di sini bisa bahasa pemrograman C++, PHP, framework, CSS, Bootstrap, dan VB.NET, bisa mengerti software desain mode Adobe dan sebagainya. Bisa Dev Express juga, alhamdulillah. Pengalamannya lumayan menarik, meskipun prosesnya ya ini kan karena nanti ya perkembangnya proses jenengan nanti harapannya bisa berkembang. Nyun sewu jenengan sampun kromo? Sudah menikah? Mana? Sudah menikah? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah punya putra berarti. Sudah punya putri. Putri satu Punya ya putri berarti. satu, ya. Oh, okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya yakin bisa tentunya bahagia dengan kondisi sekarang ya, Mas. Ya, amin. Oke. Kita lanjut proses. Ada kuliah tamu hari ini adalah menjadi programmer di era Big Data. Tentunya saya tidak akan berpanjang waktu. Kemungkinan ini ada semacam keterkaitan ya antara pengalaman Anda sebagai programmer untuk bisa di-share kepada adik-adik kelas yang tentunya akan menjawab tantangan yang akan di masa yang akan datang. Harapannya bisa memberikan kontribusi semacam bahwa kalau kita menjadi programmer itu sebenarnya mudah, cuman harus ada jalan yang harus dilalui, ya, track-tracknya harus dilalui sehingga di sini nanti harapannya bisa menjadi apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Proses jenjang karir, pekerjaan, tentunya di sini jadi suatu yang harus dijadikan proses khusus untuk menuju jalan ke sana. Monggo Mas Aris bisa terangkan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Rudi. Nah, ini berarti saya jelaskan dulu mengenai proses-prosesnya saya untuk di posisi sekarang ya Pak. Monggo. Nah, kalau menjelaskan mengenai itu sebenarnya memang dari awalnya saya itu suka ya. Pertama suka dengan kegiatan coding karena saya memang suka coding. Memang dari dulu saya kepengen apa yang saya lakukan ini nggak cuma sekedar jadi sekedar jadi hobi, tapi juga pengen menghasilkan. Makanya saya mencoba untuk mencari peluang lowongan kerja dan sebagainya di beberapa perusahaan. Kebetulan. Tapi yang saya intinya panjenengan dulu sudah ada ketertarikan dulu ya. Iya, ketertarikannya dulu, itu modelnya apa? Misalkan jenengan sudah dari mahasiswa dulu mencoba untuk membuat karya ilmiah atau bagaimana misalkan? Atau bagaimana? Belum sejauh itu sih Pak. Masih seperti kayak menikmati atau menghabiskan waktu luang saya itu banyak kan untuk membuat suatu aplikasi
ya untuk kesenangan sendiri, belum ke arah yang aplikasi industrial dan sebagainya. Baru untuk ya kesenangan sendiri gitu aja, Pak. Ya, lanjut. Monggo. Ya, dari senang itu baru saya mencari gimana saya bisa menjadikan ini sebagai profesi. Kemudian akhirnya singkat cerita, saya masuk di Pura itu langsung keterima sebagai programmer, Pak. Nah, untuk bisa apa namanya ya berkembang sampai sejauh ini, menurut saya karena sehari-hari saya menikmati saja siapa yang saya lakukan sebagai seorang programmer gitu aja. Berarti tidak ada keterpaksaan Anda menjadi programmer, bukan ya? Bukan. Karena ada beberapa profesi kadang-kadang karena di sini tuntutan kuliah yang di sini yang dulunya di sistem informasi, terus karena terjebak kondisi maka prosesnya menjadi programmer, bukan itu ya? Saya rasa kan ya intinya memang harus enjoy ya dengan ya, apa Pak, yang betul, kita lakukan. Lanjut Mas, kira-kira selanjutnya apa yang dilakukan? kalau biasanya saya untuk sehari-hari ya, Pak, sebenarnya untuk menjadi seorang programmer ya di sebuah perusahaan, apalagi perusahaan saya kan tempat saya bekerja itu bukan perusahaan yang Kecil ya, besar ya ya maksudnya. perusahaan yang cukup besar dan juga tidak spesifik bergerak di bidang jasa pembuatan aplikasi, Pak. Oh iya. Jadi perusahaan-perusahaan manufaktur, jadi untuk apa namanya bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan seperti perusahaan saya sekarang itu tidak tidak cukup skill pemrograman saja yang harus dipunya gitu. Contohnya Mas, misalkan kalau ya boleh tahu. misalkan ya untuk support pemrograman kita juga butuh skill untuk desain grafis misalkan. Seperti yang tadi yang saya sebutkan tadi ya di literatur Anda ya. Referensinya panjenengan ada beberapa hubungannya dengan Adobe Photoshop. Betul. Mungkin Corel bisa membantu juga, Mas. Corel sangat membantu sekali, Pak. Kalau bisa Corel itu sangat membantu sekali. Terus apa lagi, Mas? Kalau di sini kalau seandainya misalkan untuk meniti karir itu butuh apa yang dilakukan pertama kali apa, Mas, untuk misalkan kan Anda masuk di Pura itu kan kadang kan belum bisa masuk dulu ya, kalau di sini Anda tidak punya satu keahlian khusus sehingga masuk di Pura, maka tentunya kan Anda punya sesuatu yang besar pada diri Anda. Apa, Mas, itu? Ya, ini lebih ke arah ini ya, Pak. Kiat-kiat atau tips-tips untuk interview gitu ya, Pak. Silakan. Ya, kalau kiat-kiat untuk interview itu sebenarnya gini. Itu kan kebetulan saya pernah ada pengalaman kerja sebelumnya, meskipun tidak dalam jangka waktu yang lama, tapi posisi saya saat itu cukup istilahnya cukup diperhitungkan lah di perusahaan sebelumnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, ini tips untuk teman-teman, kalau membuat skripsi, kalau bisa buatlah yang sebagus mungkin, yang sespektakuler mungkin, karena itu nanti menjadi salah satu poin penting dalam interview biasanya, khususnya untuk seorang programmer ya, karena skill programmer kan tidak bisa dilihat seketika, itu pasti butuh proses. Jadi biasanya dilihat dari apa-apa saja yang pernah dilakukan dan dibuat gitu. Nah, salah satunya adalah skripsi. Kalau fresh graduate kan mungkin dari teman-teman ya mungkin ada yang freelance sih, tapi kalau memang belum ada produk yang pernah dibuat, saya sarankan untuk membuat skripsi yang sebaik mungkin, karena itu jadi nilai yang sangat diperhitungkan di perusahaan. Terus, Mas, apalagi, Mas? Nah, selain itu lebih ke ini,
jangan terlalu fokus untuk menguasai terlalu banyak bahasa pemrograman, Pak. Oh, berarti satu fokus kayak atau dua fokus Ya, mungkin. ya kalau menurut saya lebih baik gini, coba untuk berusaha expert di salah satu bahasa pemrograman. Kemudian yang paling penting itu kuasai juga database management system ya, itu penting juga. Nah, kalau sudah expert di salah satu bahasa pemrograman, biasanya untuk belajar bahasa pemrograman lain tuh cukup mudah. Yeah. Satu lah. Kedua, untuk saat interview, ketika teman-teman sudah expert dalam salah satu bahasa pemrograman, pasti ketika interview teman-teman akan ditanya-tanya mengenai pemrograman tersebut. Jadi teman-teman bisa menjawab dengan baik gitu. Ya, lanjut Mas. Kalau itu sudah terpenuhi, terus ngapain Mas? Kalau sudah, ya, Kan kita sudah di tip-tipnya sudah terpenuhi. Apa kira-kira mungkin bahasa Inggris ikut nggak? Bahasa Inggris kalau itu termasuk sebagai ketentuan untuk mencari pekerjaan, atau mungkin cara bagaimana supaya menangkis pertanyaan supaya bisa lolos di interview. Iya, kalau ini ke bahasa Inggris dulu ya Pak. Kalau bahasa Inggris itu kalau di bidang pekerjaan lain saya terus terang kurang tahu. Tapi kalau di bidang IT, khususnya di dunia pemrograman, sebenarnya tidak terlalu difokuskan terhadap itu. Biasanya lebih kepada skill. Skill itu berarti biasanya dilihat dari portfolio, Pak. Nyun sewu, panjenengan kalau begitu di perusahaan Pura ada semacam tes pemrograman begitu? Pada waktu saya masuk kebetulan tidak. Teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya, sebagian ada yang iya, sebagian ada yang tidak. Kebetulan saya tidak. Oh, tidak. Ya itu, waktu itu kebetulan skripsi saya dianggap baik. Kemudian langsung di hire gitu, Pak. Oh gitu. Bulan saja gitu. Berarti ya. Kemujuran bertumpu pada Anda nih. Ya bisa dibilang seperti itu, Pak. Monggo Mas, langsung ke materi aja. Langsung ke materi, ya. Mohon maaf, sudah kelihatankah? Di review pakai F5, Mas. Oh iya, sudah ya Pak ya. Oh ya. Kalau sudah saya F5. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih pada Pak Rudi Setiawan selaku moderator. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Wakil Dekan 1, Dr. Eko Darmanto, Eskom MCS. Kemudian Kaprodi Sistem Informasi Bapak Supriyono, Eskom Mkom, yang kebetulan dosen pembimbing saya waktu itu. Terima kasih Pak. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu dosen SI sekalian dan juga segenap panitia yang sudah mengundang saya untuk sharing pada siang hari ini. Ya, saya akan langsung ke materi ya, teman-teman. Ya, materi menjadi programmer di era Big Data. Sebelumnya saya ceritakan dulu bahwasanya untuk Big Data sendiri sebenarnya saya kurang begitu menguasai ya, sebenarnya ini masih sesuatu yang baru. Jadi nanti mungkin ada teman-teman yang lebih tahu mungkin bisa sharing dengan saya dan dengan teman-teman yang lain. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke Big Data, saya akan menjelaskan dulu mengenai programmer pada dunia industri atau perusahaan ya. Oh, sebentar, mohon maaf. Ini bisa saya full. Nah, pada dunia industri saat ini, khususnya pada perusahaan yang tidak spesifik bergerak di bidang pengembangan software atau perusahaan manufacturing yang saya sudah jelaskan tadi,
programmer itu tidak hanya dituntut untuk dapat melakukan pemrograman saja, tapi juga harus punya kemampuan untuk melakukan semuanya, semua aspek kerja terkait pemrograman secara independen atau full stack developer sebutnya. Nah, tidak jarang programmer juga harus terjun ke lapangan untuk mempelajari dan menganalisis semua kebutuhan data dan informasi sendiri. Yang mana notabene biasanya hal tersebut adalah tugas dari bisnis analis. Namun pada kenyataannya kalau di dunia industri ya, perusahaan yang bukan software house, biasanya kita tuh tidak hanya full stack developer, tapi juga kita melakukan hal-hal lain seperti ya bisnis analis, terus ada data analis, ada sistem analis, kita melakukan desain grafis sendiri, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana konsep kerja programmer pada dunia industri atau perusahaan? Nah, dari materi ini ada 3 pertanyaan yang menurut saya mendasar, yaitu bagaimana cara kerja programmer pada perusahaan, apakah programmer akan dan harus selalu melakukan kegiatan programming, dan apakah ilmu yang dipelajari pada perkuliahan dapat bermanfaat atau berguna pada kehidupan programmer di perusahaan. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, cara kerja programmer pada dunia industri atau perusahaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya bekerja pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, tidak spesifik software house. Namun, perusahaan saya menyediakan juga suatu jasa untuk membuat aplikasi. Jadi, produk kami tidak hanya produk fisik barang, tapi juga ada produk berupa aplikasi. Nah, oleh karena itu, di perusahaan saya ada istilahnya 2 divisi ya, istilahnya 2 divisi programmer itu ada internal programmer dan external programmer. Nah, internal programmer itu adalah programmer yang bekerja untuk membuat aplikasi untuk kepentingan internal perusahaan. Sedangkan yang eksternal adalah membuat produk untuk perusahaan lain atau klien, seperti itu. Nah, kita nggak akan bahas lebih jauh mengenai external programmer, kita akan bahas mengenai internal programmer. Programmer internal ini erat kaitannya dengan 2 bagian, yaitu user dan manajemen ya teman-teman. Nah, apa itu user dan apa itu manajemen? Nah, user adalah personal atau perwakilan dari kelompok personal atau kepala dari beberapa personal yang bertugas untuk menggunakan aplikasi atau sistem. Nah, user di sini itu yang dimaksud bukan cuma pengguna aplikasi. Jadi, ada user-user saya yang menggunakan aplikasi saya, ada user saya yang mewakili dari timnya. Jadi, timnya adalah pengguna-pengguna aplikasi saya, dan sebagai orang yang mengurus administratifnya adalah si user perwakilan ini, seperti itu. Nah, kemudian bedanya apa dengan manajemen? Kalau manajemen adalah pimpinan yang tidak terkait dengan aplikasi saya, namun memiliki hak sebagai decision maker atas semua aspek dalam aplikasi saya. Jadi, aplikasi saya ini boleh dijalankan, boleh tidak, aplikasi ini dinilai baik atau tidak, itu nanti juga semua adalah keputusan dari manajemen. Seperti itu. Jadi cara kerja programmer internal itu seperti itu. Jadi meskipun user membutuhkan sebuah aplikasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan ya. Meskipun user membutuhkan aplikasi, jika manajemen tidak menyetujui, maka aplikasi tersebut tidak boleh dikerjakan, seperti itu. Nah, aplikasi-aplikasi apa saja sih yang saya kerjakan di perusahaan saya? Salah satunya adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu digunakan untuk menyediakan informasi yang penting bagi manajemen.
yakni informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mendukung operasi manajemen dalam suatu organisasi. Nah, contoh-contohnya adalah seperti berikut. Jadi aplikasi yang saya buat itu tujuannya sebagian adalah seperti yang saya contohkan di sini, yaitu untuk menghasilkan laporan performa karyawan, sasaran mutu bagian, laporan keuangan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, apakah programmer akan dan harus selalu melakukan programming? Nah, jawabannya tidak ya, karena programmer dalam perusahaan ini dituntut untuk dapat mengakomodir secara penuh akan kebutuhan pembuatan, implementasi, dan maintenance aplikasi. Tidak cuma itu, juga dituntut untuk melakukan support terhadap bukan sekedar aplikasi, tapi untuk bagiannya. Jadi untuk kepentingan departemen juga kita harus bisa menghandle. Jadi kita nggak cuma coding, tapi juga kita punya istilahnya kewajiban untuk bisa menghandle beberapa pekerjaan. Seperti ya contohnya desain grafis, bisnis analis, data analis, dan sebagainya yang sudah saya katakan tadi. Bahkan juga untuk keperluan administratif ya, kayak dokumen-dokumen ISO dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga kuliah SI juga dapat materi mengenai ISO ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, ilmu yang dipelajari di perkuliahan apakah diimplementasikan di perusahaan juga? Ya, jawabannya ya, betul. Programmer pada perusahaan manufaktur yang tidak spesifik bergerak pada bidang jasa pembuatan aplikasi seperti saya ini pun menerapkan konsep-konsep yang kami pelajari di perkuliahan ke dalam dunia kerja. Seperti contohnya untuk metode pengembangan sistem ya. Ini contohnya, seperti metode pengembangan sistem kan ada SDLC, waterfall, dan lain-lain itu. Nah, itu kan prosesnya ada analisa, desain, pemrograman, dan trial implementasi kan, setahu saya seperti itu. Tapi bedanya antara dunia perkuliahan dan perusahaan, langkah-langkahnya itu tidak selalu sistematis. Kalau di perkuliahan kan kita diajarkan untuk melakukan semuanya secara sistematis. Tapi kalau dalam perusahaan itu tidak. Sebagai contoh, dalam pembuatan aplikasi itu urutannya tidak selalu analisa, desain, pemrograman. Bisa desain dulu, baru dianalisa, baru pemrograman. Dan bisa juga analisa, desain, pemrograman, trial, improvement, pemrograman, trial, improvement, seterusnya sampai implementasi. Bahkan setelah implementasi nanti sebenarnya masih ada lagi namanya maintenance. Seperti itu. Jadi tahapnya itu lebih dinamis daripada apa yang disampaikan di saat berkuliah. Nah, ini saya akan bahas mengenai asumsi ya. Saya khususnya dulu dan beberapa teman-teman saya berasumsi bahwasanya dalam dunia industri, dalam perusahaan, apalagi perusahaan manufaktur, itu aplikasi yang dipakai itu sangat sedikit dan sederhana, dan ya kemungkinan untuk eksistensi seorang programmer di perusahaan itu kayak tidak ada gitu, mungkin sangat minim lah gitu. Ternyata tidak seperti itu. Jadi justru dalam perusahaan itu, apalagi khususnya saat ini, programmer itu sangat diperlukan ya. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa kita kerjakan, bahkan bisa sampai waiting list. Jadi permintaan sangat banyak, sedangkan tenaga programmernya terbatas seperti itu. Nah, sebenarnya pola pikir bahwasanya sebuah perusahaan manufaktur itu tidak begitu memerlukan programmer itu juga sedikit banyak terpengaruh karena adanya ERP ya, teman-teman. Nah, kita bahas ERP itu apa? ERP atau Enterprise Resource Planning.
ERP adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP adalah paket sistem dan software yang digunakan untuk perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, SDM, dan lain-lain. Nah, pada dasarnya semua sistem ERP adalah produk komersial, produk yang dianggap dan diakui sebagai pemimpin di pasar. Salah satunya adalah SAP, Oracle, Ban, GD, Edward & Co, dan PeopleSoft Inc. Nah, banyak mungkin di luar sana perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ERP dari brand-brand ini ya. Tapi kebetulan di perusahaan saya tidak menggunakan sistem ini ya, tidak menggunakan paket ERP ini. Nah, paket-paket ERP yang biasanya dijual standarnya ada berisikan mengenai modul-modul ini, yaitu asset management, finance accounting, human resource, industry specific solution, plan maintenance, production planning, quality management, sales and distribution, inventory management. Nah, ini adalah paket-paket yang biasanya disediakan oleh penyedia ERP, dan ini biasanya standarnya adalah seperti ini. Nah, ini sebenarnya kan ERP ini adalah dapat diurai lagi kan menjadi banyak aplikasi. Nah, itulah yang dipakai di perusahaan saya. Nah, ada ERP dan ada juga MIS ya. Tadi saya bilangnya sistem informasi manajemen ya. Iya sama, MIS atau SIM ya. Nah, perbedaannya apa ini ERP dan MIS? Kalau ERP adalah sekumpulan aplikasi yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan otomatisasi semua proses bisnis. Nah, sedangkan kalau MIS, aplikasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk mendukung operasi bisnis atau menyajikan informasi sebagai landasan pengambilan keputusan oleh manajerial. Jadi beda signifikannya itu adalah kalau ERP lebih menekankan kepada kenyamanan dan ketepatan Penggunaan. untuk membantu pekerjaan di lapangan seperti itu ya. Sedangkan kalau MIS itu lebih memfokuskan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk decision making gitu ya oleh manajemen gitu. Nah, itu setidaknya itu pengertian ERP dan MIS yang diterapkan di perusahaan saya, atau mungkin nanti ada pengertian yang lebih mendasar dari para ahli juga nanti bisa di-share. Kalau yang saya sampaikan ini adalah yang masih terkait dengan bidang pekerjaan di tempat saya bekerja ya. Kemudian apa fungsi programmer sebenarnya? Nah, jika aplikasi ERP sudah eksis, di mana aplikasi tersebut sudah memiliki modul-modul yang lengkap dan mampu menghandle kebutuhan perusahaan, maka apa fungsi dari programmer dalam sebuah perusahaan yang sudah menerapkan ERP? Apa fungsi programmer sedangkan sudah ada aplikasi yang kompleks nih, yang sudah eksis, sudah berjalan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya saya tidak bisa menjawab mungkin dengan terlalu tepat ya mungkin, tapi karena di tempat saya tidak menggunakan ERP dari vendor ya, tapi saya akan coba istilahnya memaparkan asumsi saya ya. Mungkin untuk sebuah perusahaan yang sudah menerapkan aplikasi yang sudah berjalan, mungkin programmernya akan mempunyai SOP untuk menjadi guide untuk user internal. Jadi mungkin programmernya diikutkan pelatihan dulu, kemudian nanti akan menjadi guide untuk user-user di perusahaan. Kemudian mungkin untuk monitoring dan maintenance aplikasi ya, mungkin kalau ada error dan sebagainya bisa langsung menghubungi ke pihak vendor atau seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga sebagai mediator antara perusahaan dan vendor. Jadi sebagai kamus lah intinya. Seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana kondisi perusahaan yang tidak menggunakan ERP seperti perusahaan tempat saya bekerja? Seperti yang sudah saya singgung tadi, ERP itu kan terdiri dari banyak modul-modul ya, banyak-banyak sebenarnya bisa dipecah menjadi beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa kita buat secara terpisah, baik itu dikembangkan dalam waktu yang berbeda-beda maupun simultan. Nah, kalau di tempat saya tidak hanya ERP itu dipecah menjadi aplikasi, tapi juga kadang kita mengembangkannya itu per modul ya. Jadi seperti saya kasih contoh adalah misal ada bagian gudang. Kita bisa bikin aplikasi gudang, tapi entah untuk beberapa alasan kita harus membuatnya per modul. Jadi satu aplikasi isinya cuma satu modul seperti input bukti pembelian. Itu jadi sebuah modul yang independen gitu, tidak terkait menjadi sebuah aplikasi. Jadi bisa anggapannya ini bisa ada aplikasi dan modul yang eksis dan terpisah gitu, seperti itu. Nah, kemudian karena kita memisahkan aplikasi-aplikasi tersebut, maka muncullah potensi-potensi masalah yang paling besar adalah masalah integrasi data ya teman-teman. Karena kita membangun aplikasinya itu terpisah dan kita cenderung tidak runtut. Jadi yang saya maksud tidak runtut di sini itu seperti ini. Untuk kita bisa melakukan sebuah pengiriman, kita kan harus ada production planning dan kemudian produksi dulu. Harus ada planning, harus ada produksinya dulu, menghasilkan suatu barang, baru kita bisa kirim. Nah, di tempat saya kadang ada case di mana aplikasi untuk mengirim barang itu sudah ada dulu sebelum adanya aplikasi production planning. Jadi untuk integrasi datanya ini akan susah karena sudah pasti basis datanya itu strukturnya beda, dan kedua referensi dari aplikasi kiriman ini yang harusnya berdasarkan dari production planning jadi tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Nah, jadi ini akan menjadi timbul gap dan timbul masalah. Nah, perusahaan saya ini mulai sadar akan pentingnya integrasi data itu ketika sedang naiknya era industri 4.0 ya. Mulai adanya itu baru kita mulai untuk agak disiplin dalam pengembangan data, pengembangan aplikasi dan sebagainya. Nah, kita belajar industri 4.0 itu apa sih? Nah, industri 4.0 itu biasa dikenal dengan istilah cyber physical system ya. Ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Istilah ini pertama kali didengar saat Hannover Fair, tepatnya pada tanggal 4 hingga 8 April 2011, yang digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri yang ada saat itu ketika selanjutnya dengan adanya bantuan dari teknologi. Itu secara historinya singkat seperti itu. Nah, definisinya industri 4.0 itu sendiri itu seperti apa? Ini saya jelaskan, industri 4.0 adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Nah, menurut Angela Merkel tahun 2014, revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Nah, jika menurut, waduh susah ini namanya. Nah, itulah revolusi. Menurut Bapak itu, tahun 2015, revolusi industri 4.0 adalah revolusi industri yang menekankan pada unsur kecepatan,
dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung serta mampu berbagi informasi dengan mudah antara satu sama yang lain. Nah, intinya industri 4.0 ini adalah sebuah konsep di mana kita berusaha untuk memaksimalkan semua proses bisnis itu untuk bisa dijadikan computerized gitu ya. Kalau di tempat saya itu seperti itu. Jadi kita berusaha mengumpulkan semua aspek-aspek yang berpotensi untuk kita masukkan ke dalam sistem. Jadi nanti untuk pengelolaan data, terus penyampaian informasi agar lebih cepat dan lebih mudah. Dan juga kita berusaha untuk paperless ya. Jadi kita mengurangi penggunaan kertas dan juga kita mengurangi penggunaan email ya, karena penggunaan email juga sebagai validasi itu kurang maksimal karena kalau kita menerima sesuatu dari email misalkan, kemudian kita input ke sistem, nah potensi untuk human error ketika menginput itu masih ada. Nah, kita mencoba untuk mengurangi kegiatan-kegiatan input seperti itu. Nah, jenis-jenis teknologi dalam revolusi industri 4.0 adalah ini ada beberapa, namun kita tidak akan membahas semuanya ya. Kita akan fokus ke big data saja. Kita coba bahas mengenai big data. Nah, big data, apa itu big data? Big data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Big data adalah kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar, yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, sebenarnya untuk penggunaan big data sendiri di perusahaan saya itu juga masih awam sekali ya, maksudnya hampir semua programmer di tempat saya juga masih belum mempelajari mengenai big data. Namun kalau dilihat dari traffic data di aplikasi kami masing-masing setiap harinya, memang resource-nya sangat besar karena tidak cuma berisi tulisan, tapi juga berisi file-file seperti berkas PDF, gambar, dan lain-lain. Bahkan ada video, rekaman suara, dan lain-lain. Jadi sangat banyak ya kebutuhan untuk mengolah data. Nah, saya lanjutkan. Big data sendiri telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Nah, kita bahas yang ini. Karakteristik big data. Nah, bagaimana sebuah data itu bisa dikategorikan menjadi big data? Itu dilihat dari volume, jumlah datanya yang sangat besar. Kemudian ada velocity, kecepatan produksi data juga menjadi karakteristik big data, meliputi input data hingga penggunaan data. Jadi ini lebih ke kecepatan transaksi dari satu ke yang lain. Kemudian untuk variety, data yang diolah itu variatif sekali. Jadi kalau dulu kita kan lebih banyak memproses data berupa tulisan. Kalau sekarang lebih variatif, kita ada misal tipe datanya blob. Blob itu kan bisa buat nyimpan banyak sekali tipe data yang sangat dinamis. Jadi bisa video, foto, PDF, Excel, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk veracity adalah keakuratan sebuah data itu menjadi sangat penting. Jadi identifikasi data dengan tepat itu menjadi kunci untuk memberikan manfaat bagi pengguna. Kemudian value. Big data memiliki value untuk memudahkan pengguna mengakses informasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada. Ini kalau sepemahaman saya ya, kalau di poin kelima ini mungkin lebih ke seperti algoritma yang sekarang sering dipakai di banyak platform ya, seperti pencarian itu kan sekarang ada suggestion-nya ya. Nah, mungkin ini cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman banyak mengakses
konten-konten apa sih gitu. Dan mungkin dicari ini yang similar apa, kemudian dibandingkan ini persentasenya yang paling bisa diakses apa, nanti bisa dijadikan suggestion. Mungkin gambarannya seperti itu menurut saya ya. Nah, kemudian manfaat big data. Apa manfaat big data ini? Kalau secara umum ini juga saya mengutip secara umum, manfaat big data adalah satu, pengembangan produk, yang kedua peluang inovasi, yang ketiga UI UX lebih baik, dan yang keempat meminimalisir resiko manipulasi data. Nah, ini saya jelaskan untuk yang pengembangan produk. Big data mampu membantu Anda mengembangkan produk lebih baik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, ini mungkin salah satu manfaat big data ini juga teman-teman bisa dapat melalui suatu proses ya, yang saya kebetulan belum pelajari. Yang dimaksud manfaatnya bisa mengembangkan produk itu seperti apa, saya belum belajar lebih lanjut. Nanti kalau teman-teman ada yang mungkin punya pendapat mengenai ini, bisa kita share bersama di sini. Kemudian untuk peluang inovasi, Anda dapat mengenali tren minat konsumen. Nah, mungkin ini bisa terwujud mereferensi dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kita bisa menganalisa nih minat dari user-user kita itu ke arah yang mana, ke konten yang mana, berdasarkan apa yang sering diakses oleh masing-masing pengguna. Kemudian untuk UI UX yang lebih baik, interaksi konsumen melalui aplikasi web app ataupun website menjadi penentu tingkat penjualan produk. Nah, ini juga bagaimana big data bisa membuat kita bisa mengembangkan UI UX menjadi lebih baik juga. Saya belum mempelajari lebih lanjut ya. Intinya mungkin kita menggunakan data-data yang tadi, yang minat dan konten-konten yang sering diakses oleh user tadi sebagai bahan untuk kita pelajari supaya kita bisa menentukan nih, oh user-user ini kebanyakan tertariknya kepada konten yang seperti ini. Nah, ini kita coba manifestasikan konten ini ke dalam sebuah desain seperti itu ya. Jadi ini nanti teman-teman juga bisa memberi masukan mengenai ini. Kemudian yang terakhir adalah meminimalisir resiko manipulasi data. Nah, ini hubungannya dengan keamanan sistem dan keamanan data. Itu juga saya juga belum belajar lebih lanjut mengenai itu. Nah, kemudian pentingnya big data pada perusahaan itu apa sih? Nah, ini kalau saya simpulkan ya, pentingnya big data bagi perusahaan itu adalah bisa memberikan kecepatan transaksi ya. Kecepatan transaksi, kemudian pengelolaan data dan resource lebih baik. Kemudian menganalisa data untuk kepentingan perumusan, tindakan preventif dan maintenance. Nah, ini hubungannya juga dengan data-data tadi. Jadi kita menganalisa kumpulan data supaya kita bisa menyimpulkan mana yang biasanya akan berpotensi masalah atau masalah-masalah yang terjadi itu kebanyakan karena apa gitu, karena aspek apa gitu. Nah, berdasarkan data-data itu kita bisa menyimpulkan tindakan preventif apa nanti yang kita lakukan agar itu tidak terulang lagi kan, seperti itu. Dan juga untuk maintenance-nya mungkin karena kita punya data-data nih, ketika ada kerusakan ini biasanya sumbernya dari ini, jadi kita bisa maintenance itu dengan lebih cepat. Nah, dan juga mengurangi potensi pembengkakan data. Nah, ini hubungannya dengan teknis penggunaan algoritma untuk mengelola big data ya. Saya belum mempelajari itu lebih lanjut itu di dalam Pak. Nah, terima kasih atas ya share pengetahuannya nggih, Mas Aris. Ya. Mungkin langsung saja nggih, kita ada
pertanyaan satu atau dua pertanyaan untuk mahasiswa kepada panjenengan, Mas. Mungkin Boleh, Pak. nanti ada door prize juga kepada penanya yang terbaik. Tapi saya wakili satu atau dua pertanyaan dulu ya sebelum Boleh, Pak. ya. Nanti untuk penanya berikutnya nanti kita nego lagi apakah waktunya cukup atau tidak. Monggo dari pertanyaan kalau dari mahasiswa bisa langsung ya Mas Aris. Ya. Ya, bisa langsung maksudnya tanya langsung ya. Monggo mahasiswa yang mau langsung nanya, monggo. Atau lewat chat online, monggo. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mungkin mau sharing juga boleh Pak ya. Oke, boleh. Sepengetahuan saya Mas Aris untuk yang big data ini tentunya kan menggunakan data platform yang sama. Ya. Terus nanti untuk penggunaan yang platform yang sama itu nanti dia akan mencoba menggandeng dari satu ke yang lain. Yang tentunya yang mestinya yang mulanya masih manual ke computerized maksudnya. Tapi dalam bentuk bertahap yang mungkin dulunya mungkin platformnya tidak menggunakan platform mandiri, terus nanti diinkludkan kalau nggak salah begitu. Bayangannya adalah kalau dari satu ke sistem lain kok ada kontra, padahal bahasanya di sini ada yang beda. Yang satu pakai Java, yang satu pakai web programming. Yang ini kan jadi kadang-kadang jadi masalah kan begitu. Intinya adalah bagaimana Java dan programming berbasis web itu bisa sinkron. Kayaknya kalau nggak salah begitu. Itu yang di sini yang saya pahami dalam big data. Karena di sini kalau Java meskipun agak mungkin tidak ada bedanya, tetapi di sini di Java itu lebih bagus ya cara menata database-nya. Cuman kalau di multi database untuk yang web mungkin hanya sebatas penampilan saja, tampilan di layar. Itu yang di sini yang saya pahami seperti itu. Kalau yang database web. Mungkin ada yang menambahkan mungkin kalau dari yang lain mungkin ada dosen atau mungkin mahasiswa yang bisa memberikan wawasan, monggo. Itu kalau dari saya gitu. Ya. Silakan mahasiswa. Ini mungkin malu kucing, Mas. Ya, boleh misal nanya tidak harus mengenai big data ya Pak, boleh ya Pak? Oh, boleh. Monggo. Yuk, silakan teman-teman. Ada door prize-nya loh. Iya. Kalau mungkin sambil nunggu teman-teman yang mau nanya, Mas Aris, Ya. Ini kan di luar pertanyaan yang mahasiswa ya. Kalau ini kan pribadi. Ya, terkait dari panjenengan sudah ada di developing program, tentunya Anda punya target-target yang di PR-kan di perusahaan nggak? Anda harus begini, targetnya seperti ini dan sebagainya. Ada di masa depan itu ada di Pura ada nggak seperti itu? Targetkan kalau Anda itu nanti kan kalau setahu saya kan kalau di Pura Anda kan tidak bisa bekerja sendiri ya. Pasti ada tim yang mengelola software aplikasi yang di situ. Ada nggak target-target yang di sini yang dikhususkan untuk
misalkan ada cloud, misalkan ada yang nanti diintegrasikan dari beberapa pura yang ada di daerah, misalkan dari nanti ke pusat, itu bagaimana? Ada nggak seperti itu? Ada wacana nggak seperti itu? Atau belum mungkin? Wacana dari perusahaan ke tim saya ya Pak. Kalau kita bahasnya aplikasi yang terintegrasi antar unit sama Pura Group itu sebenarnya sudah ada. Jadi sebenarnya setiap unit itu memang punya programmer masing-masing. Tapi untuk aplikasi-aplikasi tertentu itu dari Pura Group sendiri sudah develop dari tim manajemen information yang di pusat ya, yang di pusat sudah membuat sendiri untuk didistribusi ke unit-unit. Jadi kita untuk aplikasi tertentu kita memang menggunakan platform yang sudah disediakan oleh grup. Nah, untuk target dari tim saya selaku manajemen information system, kita memang ada target untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada di unit kami sendiri. Jadi sebenarnya aplikasi di unit kami itu masih terpisah-pisah Pak. Jadi memang database-nya menjadi satu, cuman strukturnya dan juga aplikasinya itu masih terpisah-pisah. Ada yang nggak cuma terpisah aplikasinya, tapi platformnya juga beda. Jadi ada yang web, ada yang Android, ada yang C#, ada yang VB. Jadi ada juga yang Power Builder. Mungkin teman-teman agak asing ya Power Builder ini ada. Itu Pak. Jadi PR saya dan tim ke depan itu untuk bisa mengintegrasikan semua proses bisnis dari awal sampai akhir. Jadi kita ngumpulin aplikasinya biar jadi ERP. Oh ya, itu ada semacam teamwork-nya nggak, Mas? Kalau saya boleh tahu. Misalkan teamwork jenengan itu ada lokasi sendiri, teamwork yang lain ada lokasi sendiri. Sehingga nanti kalau di sini nanti teamwork-nya nanti digabung, itu bisa saling sharing. Keputusannya ada di manajemen apa? Kalau boleh tahu, di manajemen semacam apa, keputusan di apa? Supervisor atau kurang tahu ya? Kebetulan untuk supervisor kita nggak ada. Oh gitu. Jadi kita langsung ke manajer Pak. Oh gitu. Jadi untuk MIS itu sesuatu yang diputuskan oleh manajemen itu hanyalah teman-teman tolong untuk buatkan aplikasi untuk menghandle keperluan ini seperti itulah. Nanti aplikasinya seperti apa dan jalannya seperti apa kita akan putuskan bersama user. Jadi tim saya bertemu dengan user, kita meetingkan dulu bagaimana ini cara kerjanya, batasan-batasannya di mana, data-data yang diolah itu apa saja dan informasinya nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu semuanya kita punya hak untuk istilahnya mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi pendevelopan itu berdasarkan kemampuan programming ya. Jadi tidak berdasarkan target standarnya perusahaan ini harus seperti ini enggak ya? Tidak ada sih. Lebih ke ini kualitas aplikasi. Yang penting aplikasinya bisa jalan sesuai dan tidak banyak error dan bug-nya gitu. Itu sudah dianggap sebagai prestasi. Kembali ke mahasiswa. Silakan. Silakan teman-teman. Oke. Apa sudah paham semua? Gimana Mas? Ini apa diputuskan? Gimana? Apakah sudah selesai atau gimana? Menurut panjenengan ada saran atau kesimpulan ditarik dari apa yang tadi kita simpulkan dari programming tadi, big data tadi yang hubungannya di Pura? Kesimpulan apa yang misalkan di sini kita bisa tarik? Saya karena di sini kalau saya menyimpulkan tentunya karena masih gerambiang ya antara yang panjenengan share di pembicaraan ini, terus karena tadi lebih kecenderungannya ke masih ke teoritis, agak-agak ke teoritis, belum ke sampai ke
implementasi. Monggo. Soalnya kalau implementasi itu lebih ini ya Pak, lebih konfidensial. Apa yang bisa ditarik dari apa yang panjenengan ini bisa Nah, simpulkan? kalau saya sih lebih ini Pak, lebih menekankan pada apa namanya, proses untuk bekerja di industri. Nah, yang poin utama yang pengen saya share itu proses untuk bekerja di industri itu memang tidak selalu sesuai dengan apa yang didapat di perkuliahan, tapi bukan berarti apa yang didapat di perkuliahan itu tidak bermanfaat atau tidak dipergunakan di industri. Ya, yang saya tekankan adalah kadang kan gini, mahasiswa itu kayak, oh ini materi kuliah yang tidak sesuai jurusan, untuk apa kita pelajari, seperti itu kan. Ternyata ketika kita di dunia industri itu juga ternyata muncul gitu, itu juga ternyata kita gunakan. Nah, poinnya adalah satu, kita belajari saja dulu apa yang disampaikan di perkuliahan, karena namanya belajar itu tidak ada ruginya kan. Misalkan itu tidak terpakai suatu saat, paling tidak jenengan itu teman-teman itu punya ini namanya punya jaminan bahwasanya ketika nanti di dunia perusahaan kok ternyata ada, teman-teman sudah siap gitu. Satu itu. Yang kedua, proses development di perusahaan itu lebih dinamis dari yang teman-teman biasa lakukan mungkin ya. Jadi lebih santai saja gitu, nggak usah yang terlalu berpikir wah programmer ini ngeluh gitu, nggak usah terlalu seperti itu. Satu yang itu yang kedua. Nah, tambah satu lagi Pak. Yang ketiga, untuk masalah yang hubungannya dengan big data, memang saya belum mempelajari lebih lanjut ya, tapi untuk teman-teman saya sarankan untuk pelajari itu, karena gini, saya ini termasuk developer yang pelopor ya di unit saya, maksudnya. Nah, dari generasi saya saja penggunaan data di aplikasi-aplikasi kami itu udah yang sangat random sekali dan sangat besar sekali, dan platformnya itu sudah beda-beda. Ada yang ya saya sebutkan tadi ya, ada C#, VB, ada Android, ada Flutter dan sebagainya. Nah, teman-teman mungkin bisa mempelajari big data ini lebih baik ya, lebih lanjut sebagai bentuk itu tadi, antisipasi kalau nanti setelah teman-teman lulus itu sangat diperlukan gitu, dan pasti sangat diperlukan sih Pak, menurut saya. Mas Aris, hanya itu nggih. Terima kasih atas presentasinya di kuliah tamu kali ini, membantu sekali proses pencerahan hari ini di siang ini jam 2:30 ya. Moga apa yang Anda sampaikan ini membawa berkah untuk adik-adik kelas kami ya, tentunya anak didik kami yang tentunya meskipun Anda itu bagian kecil ya, tentunya memang programmer yang masih tahap awal dan big data belum begitu banyak yang panjenengan ungkap. Memang saya kira sudah mewakili apa yang jenengan presentasikan kepada kami. Kalau terlalu jauh nanti gapnya malah nggak mudeng, nggak banyak bisa yang diserap. Saya kira kok nanti endingnya nggak bisa terakomodir di proses pemahamannya. Terima kasih Mas Aris. Sama-sama, Pak. Untuk hari ini saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Aris Suryawan, Eskom. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak ya. Ya.
Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara pada kuliah tamu kali ini. Terima kasih banyak kepada narasumber atas penyampaian materinya, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dari kuliah tamu pada siang hari ini. Sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Sudah siap? Bagi yang belum menghidupkan kamera, silakan, saya persilakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Ya. Untuk sesi foto bersama, saya hitungin 1, 2, 3. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.